Sebenarnya juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Kang, kok Qurannya nggak dicium sih? Dari mana kita mendapatkan kebiasaan ini yang kita anggap sebagai ibadah untuk mencium Al-Quran apabila Al-Qurannya jatuh? Padahal hal ini nggak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, dan bahkan perintahnya pun nggak ada di dalam Al-Quran. Ya teman-teman, dan kita juga tahu hadis yang salah satu hadis paling penting di dalam banyaknya hadis, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Apapun amalan yang bukan berasal dari kami, itu tuh amalannya ditolak. Tapi aku nggak bilang bahwa kita itu nggak boleh menghormati Al-Quran. Justru itu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menghormati Al-Quran. Tapi ini kan merupakan sebuah hal yang tidak disengaja. Ya, kita nggak niatkan untuk hal ini jatuh secara sengaja, maka ambillah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku, para penonton channel Gerakan Anti Wahabi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang video yang saya temukan dari keterangan Pak Jawas dan salah satu pelajar di Salafi Wahabi yang menjelaskan tentang mencium mushaf itu hukumnya bid'ah. Ini kami nggak setuju sama sekali. Mencium mushaf kok dibid'ah-bid'ahkan. Ini kan agak aneh. Mungkin bisa kita simak dulu, kita lihat dulu keterangan Pak Jawas. Sebenarnya juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Kang, kok Qurannya nggak dicium sih? Dari mana kita mendapatkan kebiasaan ini yang kita anggap sebagai ibadah untuk mencium Al-Quran apabila Al-Qurannya jatuh? Padahal hal ini nggak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, dan bahkan perintahnya pun nggak ada di dalam Al-Quran. Ya teman-teman, dan kita juga tahu hadis yang salah satu hadis paling penting di dalam banyaknya hadis, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Apapun amalan yang bukan berasal dari kami, itu tuh amalannya ditolak. Tapi aku nggak bilang bahwa kita itu nggak boleh menghormati Al-Quran. Justru itu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menghormati Al-Quran. Tapi ini kan merupakan sebuah hal yang tidak disengaja. Ya, kita nggak niatkan untuk hal ini jatuh secara sengaja, maka ambillah kembali. Dari video ini sangat jelas, Pak Jawas menjelaskan bahwasanya mencium mushaf tidak ada contoh dari Rasulullah. Kemudian dari salah satu pelajar Wahabi itu mempraktekkan ada Al-Quran yang jatuh, kemudian tidak dicium. Dan ada salah satu temannya yang bertanya kenapa gak dicium. Salah satu pelajar itu menjelaskan dengan hadis, dia mendasari dengan salah satu dalil hadis yang kurang lebihnya bunyinya seperti ini. Ma laisa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Sesuatu yang tidak ada di dalam urusan kami, urusannya Rasulullah, dalam artian urusan agama, fahuwa raddun, maka sesuatu itu tertolak. Lah hadis ini biasanya dipakai di dalam pembahasan masalah bid'ah. Bagaimana tanggapan kami tentang videonya Pak Jawas dengan salah satu pelajar di Salafi Wahabi? Yang pertama, komentar kami sangat lucu, agak aneh. Kenapa kok saya katakan demikian? Karena di zaman Rasulullah memang belum ada Al-Quran. Mohon maaf, memang belum ada mushaf yang tertulis, yang tersusun rapi seperti sebagaimana yang ada di zaman modern ini. Karena pada waktu itu banyak orang-orang, banyak sahabat-sahabat para penghafal Al-Quran di zamannya Rasulullah. Toh ketika memang mereka ingin mencatat Al-Quran, mencatat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka catat mungkin di kulitnya hewan, bisa ditulis di bebatuan. Karena dulu masih belum ada memang, atau kertas masih langka lah. Akhirnya mereka ditulis di bebatuan dan juga ditulis di kulitnya hewan. Sampai suatu ketika Rasulullah wafat, setelah kewafatan Rasulullah, banyak para sahabat yang penghafal Al-Quran juga meninggal dunia. Akhirnya mungkin bahasa kasarnya muncullah kekhawatiran tidak akan ada penerus yang bisa menyampaikan Al-Quran sama halnya seperti yang diwahyukan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya pada waktu itu banyak para sahabat yang meminta Sayyidina Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran supaya eksistensi Al-Quran itu bisa terus berlanjut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina Umar tentang apa yang tentang permintaan sahabat. Namun Sayyidina Abu Bakar berpikir oh ini tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Bagaimana saya bisa mengamalkan itu? Katanya Sayyidina Umar, huwa wallahi khairun, demi Allah ini adalah perbuatan baik. Bahasanya Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju dengan pembukuan itu. Akhirnya dibukukanlah dan dibentuklah tim pembukuan lah, atau tim penulis, tim sukses untuk membukukan Al-Quran. Salah satunya yaitu Zaid bin Sabit yang ditunjuk menjadi tim pembukuan. Namun masih belum dirapikan pada zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya mushaf itu biasanya mushaf Utsmani, karena dirapikan tersusun rapi itu pada zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, mungkin bisa kita bacakan ya, kita fahami bersama. Di dalam hadis tersebut, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di kitab hadisnya Imam Tirmidzi. Kemudian perawinya termasuknya adalah Zaid bin Thabit. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'an. Di sini dijelaskan banyak para sahabat yang meminta Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran supaya Al-Quran itu tetap eksis, tetap sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar pada waktu itu bertanya kepada Sayyidina Umar. Qala Abu Bakrin li Amrin. Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina Umar, kaifa af'alu syai'an? Bagaimana aku melakukan ini? Lam yaf'alhu Rasulullah, yang mana Rasulullah tidak pernah melakukannya. Jadi pertanyaan Sayyidina Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku melakukan ini? Bagaimana aku memenuhi permintaan para sahabat padahal Rasulullah tidak pernah melakukannya? Akhirnya dijawab oleh Sayyidina Umar, faqala Umar huwa wallahi khairun. Sayyidina Umar menjawab, demi Allah ini adalah perbuatan baik, ini adalah kebaikan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju dengan pendapatnya Sayyidina Umar. Akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran, namun masih belum tersusun rapi, dan disusun rapi, tertulis bagus itu pada zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, sampai disebut dengan Mushaf Utsmani. Dari sini kan sudah jelas bahwasanya pengumpulan Al-Quran pun tidak ada di zaman Rasulullah. Namun para sahabat berdebat di situ, ternyata kalau memang baik dilakukan. Dan juga termasuk bentuk mungkin yang tidak ada pada zamannya Rasulullah, yakni salat tarawih berjamaah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu termasuk bid'ah yang paling baik. Bahasanya bid'ah yang paling baik ya tarawih dengan berjamaah. Padahal di zaman Rasulullah masih belum ada praktek ini. Oke, akan saya lanjutkan tentang mana redaksi, mana referensi, mana ibarat yang menyatakan bahwasanya mencium mushaf itu disunnahkan, dianjurkan. Maka kami ambil dari kitabnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang mana beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti sudah diakui keilmuannya, kealimannya,
Dan juga karangan-karangan atau karya-karya beliau sangat banyak, termasuk yang sering dipakai di dalam pesantren, yakni Tafsir Jalalain. Itu sering dipakai di pesantren. Namun kali ini kami akan menukil di dalam salah satu karyanya beliau yang yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Monggo kita bisa pahami bareng-bareng, pahami bersama tentang referensi yang akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di juz 4 halaman 189, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu takbilul mushafi. Disunnahkan mencium mushaf. Lianna Ikrimata ibn Abi Jahlin radhiyallahu anhu kana yaf'aluhu. Karena Ikrimah bin Abu Jahal, karena Ikrimah putranya Abu Jahal melakukan praktek tersebut. Wabil qiyasi ala takbil hajari, dan juga alasan yang kedua dikiaskan dengan mencium hajar aswad. Alasannya kenapa? Jadi di sini dijelaskan bahwasanya mencium mushaf itu hukumnya disunahkan. Alasannya kenapa? Yang pertama karena Ikrimah putranya Abu Jahal, Ikrimah ini laki-laki ya. Jadi Ikrimah ini melakukan praktek tersebut. Yang kedua karena dikiaskan di dalam masalah mencium hajar aswad, yang mana Rasulullah melakukan praktek tersebut. Zakarahu ba'duhum wa li'annahu hadiyatun minallahi ta'ala, karena hajar aswad itu adalah termasuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasyuri'a takbiluhu, maka disyariatkanlah mencium Al-Qur'an kama yustahabbu takbilul waladis shagir, sebagaimana disunnahkan mencium anak kecil. Jadi semisal kita nih memiliki anak, memiliki putra, maka kita kan sering cium putra kita. Ya, di samping kita tahu bahwasanya itu juga sering dilakukan oleh Rasulullah, juga kita merasakan bahwasanya putra itu adalah hadiah dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita cium karena kita karena kita mensyukuri anugerah tersebut, mensyukuri hadiah tersebut. Sama dengan hajar aswad, mencium hajar aswad itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita cium. Lah, anugerah apa yang terbesar? Yakni Al-Qur'an. Jadi tidak ada anugerah yang paling besar, tidak ada anugerah yang diberikan oleh Allah yang paling nikmat kecuali anugerah Al-Quran lewat jalur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran ini adalah hadiah terbaik, anugerah terbaik yang dihadiahkan kepada umat manusia. Mencium anak saja, mencium putra kita, mencium putri kita, mencium hajar aswad, itu bentuk kesunahannya. Ya karena itu termasuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi Al-Qur'an. Yang jelas kalau kita memakai qiyas aulawinya, yang jelas ya lebih sunnah mencium mushaf, mencium Al-Qur'an. Itu mungkin cara nalar Imam Jalaluddin Asyuti. Dari sini bisa difahami ya bahwasanya kita dari warga Nahdiyah, dari warga Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak semerta-merta mengatakan itu sunnah. Kita tidak cuma ngedabrus atau omong kosong lah. Kita menganjurkan atau memperbolehkan mencium mushaf. Namun kita dari warga Nahdiyah, warga Ahlussunnah wal Jamaah, itu juga memiliki dasar yang kuat. Kita juga memiliki dalil yang kuat untuk mendasari apa atau amalan-amalan yang sering kita lakukan. Yang tidak saya temukan atau yang sering kita lihat
yang sering saya lihat itu dari Wahabi sering membid'ah-bid'ahkan, sering mengharam-haramkan, hanya memakai satu dalil. Dalilnya cuma satu, ya. Hanya memakai satu dalil. Yakni dalilnya kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Itu saja yang diulang-ulang oleh mereka. Sedangkan ibarat yang secara spesifik yang menjurus kepada satu kasus itu tidak pernah ada, dan tidak ada sebagian dari tokoh-tokoh mereka menjelaskan dalil dari apa yang mereka sampaikan. Itu anehnya mereka. Namun lebih aneh lagi, mereka menyalahkan ormas-ormas yang lain, mereka menyalah-nyalahkan kelompok lain. Jadi kalau memang dari Wahabi ini tidak ingin melakukan dengan tradisi-tradisi atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya monggo, kita umat Islam jangan sampai saling bertengkar, terima perbedaan, jangan sampai salah-salahkan, jangan sampai menyalah-nyalahkan. Kita juga seperti itu. Kalau memang kalian melakukan, kalau kalian memang tidak ingin melakukan hal itu, ya jangan sampai menyalahkan kita. Jangan sampai menyalahkan kelompok-kelompok yang lain. Supaya kita umat Islam tetap rukun, tetap akur, tidak ada pertengkaran sama sekali. Dari keterangan ini, dari pemaparan saya, berarti bisa disimpulkan bahwasannya untuk menentukan bahwasannya itu bid'ah yang tidak boleh dilakukan, yang menentang syariat, bukan semata-mata semua yang tidak ada di zaman Rasulullah, semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu semuanya hukumnya bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Namun para sahabat dan juga para ulama-ulama kita itu memandang kemaslahatan dan kemudaratan. Kalau memang ada maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka meskipun bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka hukumnya boleh. Bid'ah yang seperti apa yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan? Bid'ah-bid'ah yang tidak ada di zaman Rasulullah, yang mengandung kemudaratan dan juga melanggar syariat. Ini bid'ah yang tidak diperbolehkan. Kami sepakat dengan konsep bid'ah. Kami sepakat dengan adanya bid'ah dengan dawuh dan sabdanya Rasulullah. Namun cara memahami kami itu berbeda dengan fahaman mereka, dengan cara pandang mereka. Kalaulah mereka itu tentang mencium mushaf mereka tidak ingin melakukan, maka oke-oke saja, terserah mereka. Toh itu perbuatan sunnah kok mencium mushaf, perbuatan yang baik, perbuatan yang dianjurkan. Kalau mereka tidak ingin melakukan, tidak mau mencium mushaf, monggo, boleh-boleh saja. Namun yang menjadi titik tekan, yang menjadi tidak kesetujuan kami, itu tentang mereka mengkait-kaitkan mencium mushaf dengan bid'ah. Itu yang tidak kami setujui. Kan sangat jelas mereka mengatakan bid'ah. Yang pertama dari Pak Jawas mengatakan tidak pernah dilakukan di zamannya Rasulullah. Yang kedua dari salah satu pelajar itu mengaitkan kasus mencium mushaf dengan hadis malaisa fi amrina hada malaisa minhu fahuwa raddun. Lah hadis ini memang hubungannya tentang bid'ah. Kalau mereka tidak mau mencium mushaf, monggo, tapi jangan dikaitkan dengan bid'ah. Kalau mereka tidak mau mencium mushaf, monggo, gak apa-apa, tapi jangan sampai menyalahkan orang lain, menyalahkan kelompok lain. Dan tradisi Wahabi memang kalau sudah tidak sama dengan
pemikiran mereka, kalau tidak sama dengan pemahaman mereka, maka mereka menyalahkan kelompok lain, maka mereka membid'ah-bid'ahkan kelompok lain. Nah, ini yang salah. Mereka sering tidak menerima perbedaan pendapat. Kalau kita dari warga Nahdiyah, dari warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menerima perbedaan pendapat. Seperti halnya contoh, ya mencium mushaf. Kalau mereka tidak mau mencium mushaf, ya sudah, monggo. Kami tetap mencium mushaf karena kami anggap ini adalah sebuah anjuran, sebuah kesunahan karena termasuk sesuatu yang baik. Masuk contoh lagi, orang-orang Wahabi tidak menyunahkan kunut. Orang-orang Wahabi tidak mau kunut. Dan kalau kita warga Nahdiyah, monggo, gak apa-apa. Mereka gak kunut, gak apa-apa. Kita mau kunut, kita tetap mau kunut. Dan kita tidak menyalahkan mereka. Jadi kalau mereka tidak mau kunut, maka kelompok lain dibid'ah-bid'ahkan. Ini kan yang membuat rancu, yang membuat pertengkaran di sesama umat Islam. Tolonglah dari Wahabi ini biasakan menerima perbedaan pendapat. Mungkin di video kali ini kami sudahi. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.